Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Feby Evelyn Eksa dari kelas 4A dengan NIM 5020145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Di sini terdapat dua prinsip yang mendasar, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum pertama yaitu prinsip relevan. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya atau kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan iptek. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus-putus. Artinya, bagian, aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan dan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, prinsip efisiensi kurikulum. Kurikulum yang mudah untuk dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang menuntut keahlian dan peralatan yang khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukat dilaksanakan. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip khusus. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber kepada A. Ketentuan dan kebijakan pemerintah, B. Survei mengenai persepsi orang tua, C. Survei tentang pandangan ahli, D. Survei tentang manpower, E. Pengalaman negara-negara lain dengan masalah yang sama, dan terakhir F. Penelitian. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. A. Penjabaran. B. Isi bahan pelajaran meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. C. Unit kurikulum harus disusun dengan logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Apakah model atau teknik yang digunakan cocok? B. Apakah model atau teknik yang digunakan bervariasi? C. Apakah model atau teknik memiliki urutan kegiatan bertingkat? D. Apakah dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? E. Apakah model tersebut lebih mengaktifkan siswa, mengaktifkan guru, atau mengaktifkan keduanya? 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat seperti A. Alat atau media pengajaran apa yang diperlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? B. Jika alat yang ada harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, dan waktu pembuatan. C. Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul atau paket belajar? D. Bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar? E. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Artinya, A. Dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan tujuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, uraikan dalam bentuk tingkah laku.
lalu hubungkan dengan pelajaran, kemudian tuliskan butir tes. B. Merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kelas, usia, dan tingkat kemampuan. Waktu, tes tersebut berbentuk uraian atau objektif. Selanjutnya, berapa banyak tes yang diperlukan? Apakah tes diadministrasikan oleh guru atau siswa? C. Dalam pengolahan suatu hasil penilaian, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, norma. Yang kedua, apakah menggunakan formula guessing. Yang ketiga, pengubahan skor awal ke skor akhir. Yang keempat, skor standar apa yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk apa hasil tes tersebut. Sekarang kita masuk di model pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa model yang dapat digunakan. Setiap model memiliki ciri khusus tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya itu sendiri, maupun dilihat dari tahapan pengembangan sesuai dengan pendekatannya. Yang pertama, model Taylor. Model pengembangan kurikulum ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Yang kedua, model Tabah. Model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketiga, model Olivia. Menurut model ini, kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Model ini menggambarkan model pengembangan kurikulum. 4. Model Bosham. Bosham mengemukakan ada 5 langkah proses pengembangan kurikulum, yakni A. Menetapkan wilayah, B. Menetapkan orang terlibat dalam pengembangan kurikulum, C. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh, D. Implementasi kurikulum, E. Melaksanakan evaluasi kurikulum. Yang kelima, model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Yang keenam, model Nichols. Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Yang ketujuh, model Dynamic Skillback. Model pengembangan kurikulum pada level sekolah yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedelapan, model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. Pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak muncul dari pejabat yang berwenang. 9. Model grassroots. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. 10. Model pemecahan masalah atau Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. 11. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots atau datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Dan yang terakhir, model Rogers. Ada 4 langkah pengembangan pada kurikulum ini, diantaranya adalah A. Pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, B. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, C. Pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi suatu kelas, D. Melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.